kenapa saya mau ikut dalam kasus ini, walaupun klien saya membeludan hampir semua konglomerat saya yang pegang. Ya. Yang pertama, benar bahwa hari ini Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa. Ya. Ya. Ada 2 tim kuasa hukum, nanti saya kasih tahu. Ini dari tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Ya. Kiri. Terima kasih. Majuin ke depan, Pak. Bang. Bang, lihatin ke tengah, Bang. Tengah. Ya. Oke. Yang kedua kuasanya adalah pengacara Farisi yang sebelah kanan saya ini. Ya. Jadi ada 2 tim pengacara. Yang sebelah kiri adalah asisten saya, Indra Siombing. lupa gua namamu karena kau nggak kaya. Ya. Yang di sebelah kanan Anda sudah tahu adalah pengacaranya Don King, Don Ritno, yaitu Handika. Saya bawa ke sini karena ada beberapa hal pertanyaan yang dia yang berhak menjawab. Oke. Hari ini sudah di BAP tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri, kasus kedua adalah kasus blackout Sumatera, kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1, ya. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha apa namanya? Deklan. KP Deklan itu tanah sewa oleh si klien beliau. Nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Ritno. Ya, Don Rito. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri, ya. Jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Ada pertanyaan begini, katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50 M lebih, ya. Ya, 55 juta. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda keanehan pertama, ya. Tidak sampai sekarang belum, ya. Berarti ada sesuatu yang dikejar. Yang penting sasaran tembak dapat dulu, ya. Itu sampai sekarang belum. Yang kedua kan pertanyaannya kan kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Ini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak
jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya, jadi belum ya. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan, Tantian adalah sebagai saksi fakta. Yes. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah ingkrah. Ya, sudah final. Ya. Jadi pada 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tantian hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam negara langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim menyatakan dia pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah ingkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tantian. Ya, jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total, karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tantian. Ternyata Tantian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ya, ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri, yaitu Beni Cokro, punya tanah. Dia bikin KSO, kerjasama operasi dengan Tantian. Jadi kerjasama loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, ya, tapi tanahnya Beni Cokro pribadi. Ya. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi. Tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan. Bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli, tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya 1 perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tantian.